Angka kasus perundungan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir melonjak hingga 5 kali lipat. Perempuan yang dicolok matanya hingga menyebabkan kebutaan, bulian atau perundungan masih kerap terjadi di sekolah kita. Masih sering dikirim pada misalnya ini aku kayak biasa juga ya soalnya takut dulu pernah ada momen ditulis soalnya itu sampai setelah jadi kayak atau begini dia tuh awalnya ceria, setelah dikenang itu ya bully itu dia lebih pendiam. Sampai sekarang agak pendiam dikit. Enggak sih. Nama saya Ibu Sri Utami. Saya pengajar kelas 5 BPK dan juga koordinator kurikulum di sini. Menurut saya itu enggak banyak, karena kita di sini itu kan sudah kita antisipasi ya, karena di awal tahun ajaran baru di awal itu sudah ada anti bullying, ada sosialisasi, kemudian ada kesepakatan di kelas juga gitu. Misalkan dengan ada anak, Bu saya tadi diolok-olok, itu kan bullying verbal ya, makanya itu langsung mau apa, siapa yang mengolok, itu ditemukan langsung lah sudah selesai masalah ini. Amel sebelumnya pernah nggak dengar kata bullying atau perundungan? Belum pernah sama sekali. Kalau misalkan kayak temennya yang diejekin, dijahilin, kayak gitu-gitu, ada nggak? Dikit. Ada dikit. Itu yang gimana biasanya? Boleh ceritain? Temennya bercanda tapi kelebihan. Yang badannya kelebihan. Ya, bercandanya berlebihan. Kalau misalkan kayak kelahi kayak gitu, enggak, ada ya, jarang. Lebih ke kayak diejek atau bercandain berlebihan. Kalau Amel sendiri pernah nggak ngerasa kayak diejek atau dibercandain berlebihan tadi? Nggak pernah. Ya, berarti cuman beberapa teman Amel yang pernah kayaknya. Menurut Amel kalau misalkan kayak bercandanya berlebihan, terus kayak diejek dan lain-lain, itu bisa bikin dia sedih atau bikin dia nggak semangat sekolah. Kalau boleh tahu siapa namanya? Rafif sih. Dipanggilnya? Rafif. Rafif tahu bully nggak? Hah? Tahu arti bully nggak? Tahu. Rafif pernah nggak diejek temen? Nggak pernah. Kalau Rafif yang ngejek temen pernah nggak? Nggak pernah juga. Nggak pernah juga. Berarti Rafif tuh kayak semua tuh sering main. Rafif pernah mendengar nggak temen yang ngejek gitu? Nggak sering sih. Tapi pernah. Hah? Tapi pernah. Pernah. Terus kalau pas dilihat ada temen yang ngejek, terus orang yang mengejek itu gimana? Hah? Kayak dia ngebales ejekannya apa cuman Yang diem? kayak apa ya? Kayak bercanda gitu. Oh, canda. Hasil observasi dan wawancara di SDN Penanggulang Malang menunjukkan bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah melakukan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembuatan kesepakatan bersama. Namun demikian, praktik bullying dalam bentuk kecil yang seringkali tidak disadari rupanya masih terjadi. Bahkan, siswa yang kami wawancarai mengaku tidak tahu apa itu bullying. Dari hasil kuesioner kami pun tercatat 70,6% responden pernah mengalami bullying di bangku sekolah dasar. Jenis bullying yang paling sering mereka alami adalah bullying verbal dan juga bullying sosial. Dampaknya pun juga cukup signifikan. Para responden mengaku mereka merasa cemas saat harus berinteraksi dengan orang baru, cemas saat harus tampil di muka umum, dan pada akhirnya mereka memilih untuk tidak aktif di kegiatan organisasi maupun kegiatan
kami menawarkan solusi untuk menciptakan lingkungan sekolah dan kampus yang aman, yaitu melakukan edukasi anti-bullying, pelatihan guru, kebijakan yang tegas, serta keterlibatan orang tua dalam pemantauan perilaku individu. Selain itu, diperlukan juga konseling psikologis, pendampingan kelompok, serta pemantauan berkelanjutan dengan bekerja sama antara sekolah, keluarga, dan tenaga profesional. Sementara itu, hasil wawancara dari mahasiswa menyatakan bahwa perundungan semasa SD memang marak terjadi. Para mahasiswa juga menyatakan bahwa pengalaman tersebut masih mengaruhi mereka dalam bersosialisasi hingga saat ini. Sebagai kesimpulan bahwa kasus bullying adalah kasus yang sangat krusial, harus dihentikan untuk menghilangkan dampak negatif bagi para siswa. Di mata mereka, sekolah adalah tempat bermain dan belajar. Banyak dari mereka bahkan belum mengenal kata bully. Tapi justru di sanalah harapan itu berada. Karena setiap anak berhak pulang dari sekolah dengan cerita bahagia, bukan dengan rasa takut.